Selamat berjumpa dengan saya, Arif Iswaryadi. Saya akan mengampu kelas bisnis statistik untuk kalian pada semester ini. Kelas ini kelas paralel untuk semester ini ada 15 kelas. Dan saya sebagai koordinator dosen menyiapkan konsep-konsep statistik yang biasa digunakan oleh manajer untuk membuat keputusan berdasarkan data atau bukti-bukti. Jadi kelas ini khususnya eh, kita akan belajar bagaimana membangun statistical thinking skills yang fokus pada kesimpulan dan interpretasi data yang kita gunakan. Jadi kelas ini akan membantu mahasiswa mendapatkan skill dan knowledge dalam mengaplikasikan analisa statistik dan proses bisnis dan proses data bisnis. Tujuan dari expected learning outcome, kalian diharapkan setelah lulus ini diharapkan mampu membandingkan dan memutuskan rencana yang terbaik untuk bisnis dengan karakteristik yang jelas dan memenuhi kebutuhan dan menjadi solusi dalam industri. Sedangkan course learning outcome yaitu ada satu sales, yaitu setelah kalian lulus dari kelas ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisa bisnis real di dunia bisnis berdasarkan data dan statistical method. Mid exam itu 30%. Tugas, tutorial dan tugas itu 30%, dan final exam 40%. Jadi UTS-nya 30%, UAS-nya 40%, tugas-tugas dan tutorial 30%. Kolom sebelah kanan. Itu adalah bobot dari topik-topik yang akan kita ujikan atau kasihan kalian itu tugas. Kalian minimum dapat C di kelas ini baru dinyatakan lulus. Kalau di bawah C, D, E, atau F kalian harus ulang. Di semester ini kita akan menggunakan textbook yang ditulis oleh Douglas E. Lind, William G. Marshall, dan Samuel E. Watson. Judul bukunya Statistical Techniques in Business and Economics. Nah, pada minggu pertama, yaitu tentang konsep dan pengenalan probability. Ini pada minggu pertama. Kemudian kita juga akan bagaimana membuat grafik ya, grafik distribusi. Kemudian kita akan menentukan mean atau rata-rata. Pada minggu kedua, kita akan mempelajari tentang konsep probability, baik yang discrete maupun continuum. Pada minggu ketiga, kita akan mempelajari SELO 3. Kita akan mempelajari bagaimana sampling, metode sampling, dan menghitung central limit of theorem. Keempat, kita akan belajar tentang confidence interval. Kemudian pada minggu kelima, kita akan belajar index number. Kita lakukan asynchronous class. Jadi pada minggu itu kalian bisa akses online. Kita nggak ketemu. Karena di situ ada video, ada tugas segala macam. Pada minggu ke-6, kita akan melakukan tes, hipotesa tes untuk one sample. Materi dari minggu pertama sampai minggu ke-7 sebagai bahan UTS yang tertentu. Kemudian pada minggu 10 kita akan mempelajari multiple regression analysis. Pada minggu ke-9 kita hanya simple linear regresi. Dan 2 minggu ini kita belajar linear model, linear regresi. Dua-duanya linear regresi bagi satu variabel maupun lebih dari satu variabel. Pada minggu ke-12 kita akan mempelajari non-parametric. Ini juga kita bisa gunakan dengan multiple regresi. Pada minggu ke-12 masih belajar non-parametric analisa. Kemudian pada minggu ke-13 dan ke-14 kita akan belajar time series dan forecasting. Minggu ke-8 sampai minggu ke-14 akan diujikan pada UAS atau final exam. Kita akan bahas linear regression dan correlation. Jadi regresi linear dan korelasi. Ada di chapter 13. Ingat pada minggu-minggu sebelumnya, pada bab 4, kita sudah mempelajari hubungan antara dua variabel dengan menggunakan scatter diagram. Jadi diagram sebar yang kita menghubungkan antara variabel 1 dan variabel 2. Kita plotkan pada grafik sumbu Y dan sumbu X. Bagaimana hubungan antara dua variabel pada waktu itu, contohnya adalah umur pembeli dengan
umur pembeli dengan kendaraan yang dijual. Bagaimana hubungannya? Kemudian pada bab ini, pada bab 13, kita akan membahas lebih jauh, hubungan yang tadi. Jadi kita akan mengukur kekuatan hubungan yang paling kiri acak tuh, nggak ada pola, hubungan. Kita bisa sebutkan bahwa tidak ada korelasi between income dan number of children. Ini data di Amerika mungkin. Kemudian yang kedua, weak, eh, artinya apa? Lemah. Korelasinya lemah, ada korelasi tapi lemah. Dan yang ketiga, korelasinya positif dan kuat. Jadi hubungannya hampir hampir linear kalau misalnya kuat. Di sini masih ada yang nyebar. Kalau nggak ada berarti kalian sudah paham ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya asumsikan kalian sudah paham. Kemudian berikutnya kita akan menghitung linear regresi. Jadi linear regresi ini kita sebut linear regression model ya. General formnya adalah y hat topi itu. Y topi sama dengan A plus B kali X. Y-nya adalah estimasi ya, estimasi dari variabel Y. Nah, Y hat, Y hat ya. Itu estimasi dari variabel Y. A-nya adalah intercept. Artinya apa? Intercept adalah perpotongan antara kurva dengan sumbu Y. Jadi ketika X-nya 0, itulah kita sebut intercept atau A itu. Kemudian B kali X. B-nya adalah slope. Jadi berapa besar perubahan dalam X, itu akan dalam setiap unit X akan mempengaruhi Y. Nah, X-nya sendiri adalah independent variable. Jadi pada nilai-nilai tertentu akan kalau satu unit X akan merubah Y sebanyak B. B adalah slope. Atau dengan ada kata lain adalah koefisien dari regresi. Kemudian bagaimana cara menghitung B? Ada dua cara sebenarnya. Yang pertama kita bisa dengan menghitung sebenarnya B sama dengan R kali SY, standar deviasi Y dibagi standar deviasi X. Nah, R-nya adalah korelasi, masih kita pakai saja. Kemudian SY adalah standar deviasi Y, SN adalah standar deviasi X. Kita dapatkan nilai B. Kemudian A-nya sendiri tinggal dibalik. Ingat, di sini adalah X tanpa rata-rata, di sini adalah X estimasi. Tapi pada waktu kita menghitung intercept, kita cari dulu Y-nya adalah Y rata-rata. X-nya adalah X rata-rata dari data yang kita kumpulkan. Maka kita bisa peroleh huruf A atau intercept ya, atau intercept. Y rata-rata adalah dari dependent variable, kemudian X bar adalah rata-rata dari independent variable. Ingat di sini adalah rata-ratanya. Jadi dalam regresi analisis kita menggunakan independent variable untuk mengestimasi ya dependent variable. Jadi setelah kita dapatkan regresi, kita bisa mengestimasi hubungan antara hubungan itu adalah linear. Maka kita sebut linear regression. Jadi tidak hubungannya tidak kuadratik, hiperbol segala macam. Ingat, data yang kita gunakan at least adalah interval scale, bukan nominal dan bukan ordinal. Rasio boleh dan interval scale boleh. Dan untuk perhitungan ini kita menggunakan namanya least squares criterion. Artinya apa? Uh, jadi nilai yang terendah by minimizing the sum of the squares of vertical distance between the actual y values and the predicted value. Jadi formulanya masih sama yang tadi ya. Kemudian kita sudah dapatkan B ada dua tadi yang dengan standar deviasi dan dengan nilai raw datanya. Kalian yang mudah yang lebih mana? Tapi kalau kalian dengan kalkulator kalian nggak bisa menghitung standar deviasi, maka gunakan formula yang ini. Hasilnya akan sama. B adalah koefisiennya regresi dan A adalah intercept. Hasilnya akan sama. Ini contoh yang tadi, yang prinsip least square. Jadi misalnya nih yang biru adalah garis regresi populasi. Maka kita hanya bisa mendekati yang terkecil lah. Square yang terkecil lah yang mendekati
populasi ini, garis yang mendekati ini. Coba kita dengan data yang sama tadi ya, dengan data yang sama tadi, kita hitung regresinya dengan formula ini ya. Kita formula B-nya berapa, A-nya berapa, kita hitung, kemudian kita estimasi. Kalau membuat 20 telepon, itu berapa rasio? Mungkin kita ingat pada awal, minggu-minggu awal, kita mempelajari bahwa ada 4 jenis data. Pertama adalah data nominal, data ordinal, data nominal assign ya, like gender, laki perempuan, data ordinal hanya butuh ranking saja, dan data interval seperti temperatur ya, dan data rasio. Range korelasi itu dari -1 sampai 1. Nah, kemudian -1 dan 1, tadi contoh yang perfect ya, perfect korelasi dan sangat strong. Satu, maksimum hubungan adalah 1, nggak bisa lebih dari 1. Kita tadi alfanya adalah tutel ya, 0,5. 0,5. Kita cari 0,5. Jangan dibagi dulu. Tutels itu /2 ya. Alfa 5%, 0,05. eh, Jangan dibagi dua dulu. Itu disebut tutels. Nah, kalau sudah dibagi dua, itu jika one tail jika satu sisi adalah 0,025. 0,05. Maka kita cari angka alfa dulu, yaitu 0,05 untuk two tails atau sama dengan 0,025 untuk one tail. Artinya apa? Setelah dibagi dua kan dari yang kanan dan yang kiri, sehingga melihatnya hanya one tail. Nah, kemudian N-nya berapa? Degree freedom-nya berapa tadi? N minus 2. N-nya adalah 10. Maka kita cari N minus 2, degree freedom-nya 8. Maka kita cari sebelah kiri. DF adalah degree freedom 8. Kita tarik, masa tarik ke kanan ya. Interseksi antara tadi 0,05 dan 8. Maka kita dapatkan di sini nih. 2,306. Itulah nilai yang kita dapatkan di sini. 2,306. Positif. Kalau di tabel hanya satu sisi yang positif yang dicantumkan. Maka kalau two tails kalian tinggal kasih negatif sebelah kiri. Maka sebelah kiri adalah minus 2,306. Kalau two tail di sini adalah 0,025, 0,5. Nah, kita tinggal bandingkan dari dulu tadi. Kalau tes statistiknya lebih besar daripada T tabel, maka kita tolak yang positif ya. Kalau yang negatif, kalau lebih kecil daripada T tabel, maka kita tolak juga. Artinya apa? Maka artinya bahwa kita reject H0, kita terima H1. Artinya bahwa data yang kita punya ada hubungan. Ada hubungan antara jumlah telepon yang dilakukan dengan mesin kopi yang bisa dijual. Jadi dalam regresi analisis, kita menggunakan independent variable untuk mengestimasi ya, dependent variable. Jadi setelah kita dapatkan regresi, kita bisa mengestimasi hubungan antara hubungan itu adalah linear. Maka kita sebut linear regression. Jadi tidak hubungannya tidak kuadratik, hiperbol segala macam. Ingat, data yang kita gunakan at least adalah interval scale, bukan nominal dan bukan ordinal. Rasio boleh dan interval scale boleh. Dan untuk perhitungan ini kita menggunakan namanya least squares criterion. Artinya apa? Uh, jadi nilai yang terendah by minimizing the sum of the squares of vertical distance between the actual y values and the predicted value. Jadi meminimisasi jumlah kuadrat ya, square of the vertical distance. Jadi vertikal jarak dari y vertikal ke atas dan ke bawah kita kuadratkan. Karena kalau kita jumlahkan hanya perbedaannya pasti akan nol. Tapi kita jumlahkan dulu, dikuadratkan dulu. Itu disebut kita cari yang terkecil. Artinya apa? Kita cari karena kita mengestimasi dengan sampel. Sedangkan yang kita estimasi adalah populasi, maka kita hanya bisa mendekati. Mendekati yang mana? Yang terkecil sama square-nya. Itulah eh, yang mendekati garis linear populasi. Misalnya ini yang biru adalah garis regresi populasi. Maka kita hanya bisa mendekati yang terkecil lah.
Square yang terkecil lah yang mendekati populasi ini, garis yang mendekati ini. Kalau ini cross ya, jadi yang merah inilah yang mendekati. Kalau ini cross juga ini. Jadi dari sampel hanya bisa mengestimasi populasi. Coba kita dengan data yang sama tadi ya, dengan data yang sama tadi kita hitung regresinya dengan formula ini ya. Kita formula B-nya berapa, A-nya berapa, kita hitung, kemudian kita estimasi. Kalau membuat 20 telepon, itu berapa estimasi kita? Step satu, Step satu kita hitung B-nya dulu. Dalam kasus ini kita dapatkan R sudah, standar deviasi IY sudah dapatkan, dan standar deviasi X kita dapatkan. Kalau dengan Excel atau dengan software ini kita akan muncul ini. Kita bisa recall. Tapi kalau manual dengan formula yang tadi bisa. Hasilnya sama. Sudah saya buktikan. B sama dengan 1,1842. Inilah nilai koefisien regresinya. 1,182 nilai B. Sesudah kita dapatkan B, maka kita bisa menghitung intercept. Interceptnya adalah A sama dengan Y, rata-rata Y, rata-rata dependent variable dikurangi B kali X. Ya, jadi rata-rata Y adalah 45 dikurangi nilai B kali rata-rata X. Ini 45, ini X, rata-rata Y-nya. Maka dua-dua, maka kita dapatkan nilai intercept 18,9478. Itulah intercept. Maka kita bisa dapatkan persamaan regresi namanya. Persamaan regresi adalah Y head, ya, Y topi sama dengan A plus BX. Kita tinggal substitute saja. Nilai B-nya adalah ini, kita positif, maka kini positif ya. Kalau kita dapatkan negatif, maka di sini negatif. Perhatikan tandanya di sini. Kemudian A-nya berapa? 18,9476. Maka kita ketik 18,9476 plus 1,1842 X kali X. Kemudian tadi pertanyaannya adalah kita diminta mengestimasi. Kita diminta mengestimasi berapa sih kalau orang membuat 20 kali telepon yang laku. Maka kita tinggal ganti X-nya dengan angka 20 di sini. X-nya dengan 20. Maka dengan harapan kita sudah mengestimasi ini. Kalau orang membuat 20 kali telepon atau 20 telepon ke 20 orang, maka akan bisa menjual berapa? 42 mesin kopi, atau kalau kita bulatkan ke atas 43 mesin kopi. Kalau mesin kopi nggak bisa pecahan ya, kita bulatkan aja. 43 mesin kopi. Jadi kalau 24, 2, sekian. Kalau 40 telepon, ya ini 50. Jadi kita semua dari sini. 20, kemudian ini adalah X30, kita masukkan X. Kita ganti substitute X-nya saja. Bertanya kalau ada. Silakan Iren. Pak, kita kan lagi bahas regresi linear sederhana. Ya, Jadi, apa sih asumsi dasar yang harus dipenuhi dalam regresi linear sederhana, Pak? oke. Pertama tadi ya, hubungannya adalah linier. Yang pertama itu, makanya kita sebut linier regresi. Kemudian kita belum bahas ini. Residual atau error. Residual atau error adalah rata-ratanya dalam nol. Artinya apa? Regresi kita akurat karena nggak ada error, errornya nol. Kemudian eh, variasi dari residual itu adalah homogen atau konstan. Kita sebut homoscedasticity. Homoscedasticity itu yang kita sebut asumsi dasar dalam regresi linier. Pertama linier, kemudian homoscedasticity variannya ya, residual variasinya, kemudian distribusi variasinya, residualnya juga normal, sebarannya normal. Sebaran normal itu seperti bell shape, seperti bentuk bel ya. Jadi ada yang di kiri, ada yang kanan, bentuknya simetris. Maka kita sebut distribusi normal. Jadi residualnya adalah berdistribusi normal. Kemudian itu kalau data time series, sorry, kalau data cross section. Data cross section itu data yang kita kumpulkan pada suatu waktu eh, di tempat yang berbeda. Kemudian kalau datanya time series atau runut waktu ya, misalnya tahun 20, 21, 22, 23, ah, itu harus tidak ada korelasi antar tahun.
baru kita bisa dapatkan koefisien yang blue. Mungkin kita pernah menyebutkan apa itu blue. Blue adalah best linear unbiased estimation atau estimator. Jadi syaratnya itu supaya estimator kita akurat, tidak bias. Kalau itu tidak terpenuhi, maka estimator kita atau koefisien kita, nilai B-nya itu adalah akan bias, tidak akurat. Itulah asumsi dasar yang harus kita penuhi. Jadi kalau kalian nanti mengerjakan skripsi ya, mengerjakan skripsi menggunakan data cross section, kemudian menggunakan regresi, simple regression atau regression berganda ya, linear regression, maka asumsi ini harus terpenuhi dulu. Kalian harus hitung dulu dengan residualnya kita harus homostasticity, kemudian harus sebarannya normal, harus linear, dan kalau datanya series adalah tidak ada autokorelasi. Cukup jelas, Iren? Cukup jelas, Pak. Terima kasih. Oke. Ada yang lain yang ditanyakan, silakan. Silakan, Nitya mau tanya? Iya Pak, saya mau tanya perbedaan antara korelasi dan regresi linear. Saya masih agak bingung. Oke. Kita sudah terlihat tadi, korelasi adalah hubungan antara dua variabel ya. Hubungan itu bisa eh, negatif dan bisa positif. Itulah korelasi. Kemudian kalau regresi linear, artinya apa? Kita sudah bisa memprediksi besaran nilai X terhadap nilai Y. Jadi nilai X adalah independent variable ya. Seperti yang contoh barusan di slide sebelumnya. Di slide sebelumnya, jadi kita inilah itu yang disebut estimasi. Inilah yang kita sebut regresi linear. Jadi kita estimasi ya, kalau kita membuat 20 telepon, berapa ya jumlah mesin kopi yang laku? 42. Kalau kita membuat 40 telepon, berapa yang laku? 66. Itulah kita sebut regresi linear. Jadi sudah bisa memprediksi nilai variabel Y berdasarkan regresi tersebut. Bagaimana Nitya? Oke Pak, makasih. Oke. Freddy, silakan Freddy. Ya, Pak. Ya, jadi aku mau tanya nih, Pak. Jika koefisien korelasinya itu atau R-nya itu 0,85, lalu bagaimana untuk menginterpretasikan dalam konteks bisnis? Terima kasih, Pak. Oke. Misalnya, pertama, kalau dalam korelasi ya, lihat tandanya dulu. Di situ 0,85 tandanya adalah apa? Positif negatif? Positif ya. Berarti hubungannya adalah positif atau searah. Kemudian 0,85 besarannya sendiri itu termasuk strong, weak, atau netral. Kita ingat rule-nya ya. Kalau hubungannya atau korelasinya antara 0,5 sampai 1, maka itu adalah mempunyai strong relationship. Artinya apa kalau kita punya korelasi 0,5? 0,5 adalah hubungan positif dan kuat hubungannya. Jadi misalnya, ini contoh ke dalam bisnisnya. Kalau kita eh, mem- membelanjakan uang untuk iklan, kemudian eh, dengan penjualan hubungannya bagaimana? Kita dapatkan angka 0,85. Ini hubungannya kuat. Kalau korelasi ingat, kita belum bisa memprediksi dengan seperti regresi, tapi kita hanya bisa mengatakan bahwa ada hubungan yang kuat antara kalian membelanjakan untuk iklan dengan jumlah yang dijual, dengan jumlah produk yang dijual. Jadi kalau punya positif, kalian semakin banyak belanja iklan, berarti semakin banyak produk yang bisa kalian jual. Itulah korelasi gitu. Bagaimana Freddy? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Dapat dimengerti. Oke. Oke, silakan Devina. Jadi aku mau tanya, Pak, kalau misalnya ada persamaan regresi Y sama dengan 5 tambah 2X, apa interpretasi dari konstanta 5 dan koefisien X sebesar 2? Oke. Jadi kita tahu tadi regresinya adalah Y bar sama dengan A sama dengan B. Oke. Maka di sini adalah A-nya 5 ya. Interceptnya 5.
kemudian B-nya berapa tadi? 2 ya. 2 kali X. Artinya apa? Besarnya intercept adalah 5. Intercept itu perpotongan sumbu. Jadi kalau kita ini vertikal lain ya, ini sumbu seperti ini, maka di titik inilah perpotongannya. Jadi ketika X-nya 0, karena ini persimpangan X dan Y. Jadi ketika X-nya 0, maka nilainya adalah intercept itu sendiri. A itu. Ini kalau 0, maka 0 kali B adalah 0 ya. Maka tinggal A. Itu kita sebut intercept. Jadi atau dengan kata lain, berapapun nilainya X, kalau tidak ada X maksud saya, kalau nilai X tidak ada, maka masih ada nilai Y adalah sebesar A. Nah, ini yang kita sebut intercept. Kemudian duanya sendiri adalah kita tadi sebut slope ya, ini slope. Duanya sendiri slope, artinya perubahan atau kemiringan. Slope itu kemiringan, jadi bagi. Maka kalau ini 2 artinya apa? Setiap 1 unit X ada perubahan 2 unit, 1 kali 2 ya, terhadap Y, terhadap D. Misalnya kalau X-nya 1, maka ini adalah 5 plus 2, maka Y-nya adalah 7. Kalau X-nya 20, maka 20 kali 2 eh, tambah 5, itulah Y estimasinya. 20 kali 2 berapa? 45 ya X-nya. Jadi tinggal diganti X-nya ini. Artinya apa? Ini besarnya perubahan atau slope setiap unit X. Gimana, Devina? Sudah jelas, Pak. Makasih, Pak. Oke. Jadi kita sudah, kemudian Excellinger sepertinya sudah, Mas. Ini udah, kemudian perhitungan ini sepertinya tinggal sedikit. Oh, ini standar error of estimation. Standar error of estimation. Artinya apa? Di grafik ini error nih, standar error of estimation ini. Maka kita bisa hitung untuk menghitung dispersion, itu menghitung sebaran antara observed value around the line of regression. Jadi menghitung sebarannya, ini regressionnya ini adalah kita sebut sebaran. Kemudian kita bisa hitung ya, SYX ini adalah standar error. Kalau tadi sebutnya standard deviation ya SY, SX standard deviation of X, AC standard deviation, di sini kita sebut standard error of estimation. Jadi formulanya SY adalah ini, kemudian dijabarkan juga bisa seperti ini karena kita tahu Y itu nilainya. Kemudian ini kanan dan kiri sama, hanya diturunkan yang sebelah kanan. Diturunkan sebelah kanan. Ini adalah Y hat di sini. Di sini tidak ada Y hat, tidak ada estimasi atau aslinya. Kita setelah dapat ini maka kita bisa hitung. Kita bisa hitung standar errornya berapa. Kalau manual ya seperti tadi itu. Kita cari Y-nya, cari estimasinya, kita udah dapatkan estimasinya. Kemudian deviasi, ini yang disebut residual. Deviasi antara estimasi dan yang real. Ini real, data real, ini adalah estimasi. Ini minus 12 ya, ingat. Realnya dulu kurang estimasi, minus 12, minus 6. Kemudian dikuadratkan. Kalau ini dijumlahkan pasti 0, karena deviasi atau the difference. Maka kita kuadratkan, maka kita dapatkan hasil di sini. Deviation of square. Deviation of square. Maka kita bisa hitung S standar error dari estimate. Maka kita dapatkan 9,901. Maka kelas hari ini kita tutup. Nanti kita akan bertemu lagi di minggu berikutnya ya untuk chapter selanjutnya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa minggu depan.